Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Adelima dengan NPM 20150063. Saya dari Vokasional Informatika di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang logika matematika pada matematika diskrit untuk memenuhi mata kuliah matematika diskrit saya. Di sini kita yang pembahas pertama adalah apa itu logika. Sebelum kita ke contoh kasus logika matematika. Nah, apa itu logika matematika? Logika matematika adalah aturan berpikir atau landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan. Pertimbangan akal pikiran yang kita gunakan untuk menarik kesimpulan bukan hanya dengan pemikiran alamiah saja, namun juga logika ilmiah, teman-teman. Kemudian kita langsung ke pernyataan pada logika matematika, yaitu proposisi. Yang dimana proposisi ini adalah suatu pernyataan atau statement yang memiliki nilai benar, true, atau salah, false. Tetapi tidak keduanya secara bersama-samaan pada saat dinyatakan. Contohnya, jika ada sebuah kalimat, dia hanya memiliki pernyataan benar atau salah. Tidak bisa benar salah pada pernyataan tersebut atau ambigu. Jadi, simbol yang digunakan pada umumnya pada proposisi adalah huruf kecil, yaitu P, Q, R, S, dan sebagainya, dan seterusnya. Nilai kebenaran suatu pernyataan dinotasikan dengan simbol P. Contoh. Pertama yaitu pernyataan P, yang dimana hasil penambahan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka dari pernyataan tersebut, kita bisa melihat bahwa pernyataan itu adalah benar atau true. Pernyataan P adalah true, maka kita simbolkan dengan huruf T. Kemudian Q, yang dimana hasil penambahan 2 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, dari pernyataan ini saja kita bisa melihat bahwa 2 ditambah 2 adalah 4. Jika 2 tambah 2 adalah 6, maka dia adalah pernyataannya salah. Karena jawabannya sudah jelas adalah 4. Jika dibuat 6, maka pernyataan tersebut adalah salah atau false. Kemudian yang bukan proposisi atau yang bukan pernyataan. Kalimat yang bukan pernyataan itu adalah kalimat yang tidak memiliki nilai kebenaran yang pasti. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman. Pernyataan nilai kebenarannya tidak pasti. Apakah pernyataan itu bernilai benar, true, atau salah, false. Contohnya, tutup pintu itu. Tutup pintu itu adalah sebuah kalimat perintah, bukan sebuah pernyataan. Karena dia itu sebuah kalimat perintah, maka dia sudah jelas bukan proposisi. Kemudian, mari berjalan bersama. Mari berjalan bersama adalah kalimat ajakan, bukan sebuah pernyataan. Kemudian contoh yang 3, apakah hari ini hujan? Jika kalimatnya seperti ini, maka dia bukanlah sebuah pernyataan, tapi merupakan kalimat tanya. Apakah hari ini hujan? Maka kenapa biar disebut bukan pernyataan adalah karena nilai kebenarannya itu tidak pasti. Apakah hari ini hujan atau tidak? Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kombinasi proposisi. Yang pertama, misal P dan Q adalah proposisi. Yang dimana yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi seperti yang saya simbolkan di sampingnya, teman-teman, yaitu P dan Q. Maka akan kita simbolkan P, V terbalik, dan Q. Tanda V terbalik ini adalah simbol dari konjungsi atau kata dan. Kemudian disjungsi, yang dimana P atau Q, maka kita simbolkan dengan P, huruf V, dengan Q. Di mana huruf V ini adalah simbol dari disjungsi. Kemudian ingkaran atau negasi, ya, yang dari pernyataan P menjadi tidak P. Dan disimbolkan dengan seperti tanda yang saya buat ini, teman-teman, tanda negasi. Nanti contohnya kita lihat ya, teman. Kemudian
Berikutnya lah P dan Q disebut proposisi atomik, yaitu tunggal. Proposisi tunggal. Kemudian kombinasi P dan Q yang menghasilkan proposisi majemuk atau compound position, yang dimana merupakan kumpulan dari beberapa proposisi atomik. Nah, ini dia teman contohnya, yaitu pernyataan P, wanita itu cantik, kemudian pernyataan Q, wanita itu pintar. Maka kita konjungsikan. Konjungsi, maka dia huruf V terbalik, seperti yang saya buat, yaitu wanita itu cantik dan pintar. Kemudian jika kita disjungsikan atau kata atau, maka pernyataannya adalah wanita itu cantik atau pintar. Kemudian kita negasi, yang dimana dari pernyataan P menjadi tidak P. Yang dimana contohnya di sini adalah pernyataan P adalah wanita itu cantik. Maka jika kita buat dia negasi P, maka akan datang pernyataan wanita itu tidak cantik. Sama seperti pernyataan Q, di mana pernyataan Q adalah wanita itu pintar. Tapi jika kita negasikan, maka datanglah pernyataan wanita itu tidak pintar. Kemudian proposisi bersyarat atau kondisional atau sebuah pengimplikasian. Bentuk proposisinya itu jika P maka Q, yang dimana notasinya adalah tanda panah. Jika P maka Q. Contohnya pernyataan P adalah saya lulus ujian. Pernyataan Q, maka saya mendapatkan hadiah dari ayah. Jika kita implikasikan ke proposisi, maka akan hasilnya adalah jika saya lulus, maka saya mendapatkan hadiah dari ayah. Di sini kita simbolkan jadi P tak panah Q, yang dimana kita baca P jika P maka Q. Seperti itu ya teman. Kemudian kita ke varian proposisi bersyarat. Yang dimana yang pertama itu kondisional, yaitu jika P maka Q. Kemudian kita converse, yaitu kebalikan. Kebalikan dari Q dan P, yang dimana menjadi jika Q maka P, seperti itu. Kemudian kita inversekan, yang dimana inverse ini adalah kebalikan dari pernyataan P maka Q. Contohnya seperti ini teman-teman, kita negasikan. Inverse ini kita negasikan. Jika dia P menjadi tidak P. Seperti itu. Nanti kita bahas di contoh berikutnya. Kemudian kontraposisi, yang dimana di sana adalah negasinya kita balikan seperti converse. Jika converse adalah pada pernyataan Q, maka kontraposisi adalah pernyataan tidak Q atau negasi Q. Jika negasi Q, maka negasi P. Nah, contoh, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yang dimana pernyataan P, Amir mempunyai mobil, dan pernyataan Q, Amir orang kaya. Misal, yang pertama, pernyataannya adalah jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Lihat ya teman-teman, jika Amir mempunyai mobil, maka dia orang kaya. Pernyataan yang pertama adalah Amir mempunyai mobil, berarti dia tidak negasi, maka kita simbolkan dengan P. Kemudian, maka ia orang kaya. Pada pernyataan Q adalah Amir orang kaya, maka kita simbolkan jika P maka Q, yaitu dengan simbol P maka dengan tanda panah Q. Kemudian pernyataan kedua, jika Amir bukan orang kaya, maka dia tidak mempunyai mobil. Kita lihat teman-teman, jika Amir bukan orang kaya, Amir yaitu pernyataan Q, Amir orang kaya, maka kita buat negasi, yaitu negasi Q. Teman-teman ya, kita balikan, yaitu seperti contoh yang tadi inverse.
Seperti ini ya teman-teman dia ya. Kita inverse dia. Kita inverse. Maka negasi ki, jika negasi ki maka negasi p. Yang dimana pada p adalah Amir mempunyai mobil. Namun di pernyataan kedua Amir tidak mempunyai mobil. Maka dia kita buat negasi p. Karena terbalik. Kebalikan dari pernyataannya. Kemudian pada nomor 3, jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Nah, ini adalah contoh dari ini ya teman-temannya, dari inverse. Oh, yang tadi itu yang pertama kontraposisi ya teman-temannya. Kemudian ini inverse. Dimana inverse dia sama seperti yang pertama tadi, tapi ini tetap dia tidak terbalik. Tidak kontraposisi. Yang dimana ki pertama dan pernyataan P yang kedua. Tapi pernyataan P yang pertama, kemudian pernyataan Q yang kedua. Jika Amir tidak mempunyai mobil, namun pada pernyataan P Amir mempunyai mobil, maka dia kita buat negasi. Maka pernyataan Q yaitu Amir orang kaya. Namun di pernyataan nomor 3, maka ia bukan orang kaya. Maka dari itu kita simbolkan negasi Q. Kemudian yang nomor 4, jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Lihat teman-teman pernyataannya. Di sini pernyataan Q yang pertama, kemudian pernyataan P yang kedua dibuat. Maka kita kembalikan. Yaitu contoh dari converse. Jika inverse adalah kebalikan adalah negasinya, maka converse adalah pernyataan yang sebenarnya ya teman-teman. Yaitu yang pertama, Amir mempunyai mobil. Kemudian di pernyataan 4, Amir adalah orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Jadi di sini kita kebalikan, yaitu jika Q maka P. Kita lihat, jika Q maka P. Yang pertama adalah pernyataan Q yang Amir orang kaya. Tidak negasi ya teman-teman, karena pada pernyataannya memang Amir orang kaya. Kemudian maka ia mempunyai mobil. Pada pernyataan memang pernyataan P adalah Amir mempunyai mobil. Jadi tidak negasi ya teman-teman, dia pernyataan yang benar. Kemudian kita ke contoh 2, yaitu untuk meningkatkan sebuah mutu hotel. Misal pernyataan P adalah pelayanan baik. Pernyataan Q, tarif kamarnya murah. Dan pernyataan R, hotelnya berbintang 3. Kita terjemahkan proposisi ini ke dalam notasi simbol ya teman-teman, menggunakan P, Q, R. Yang dimana pernyataan contoh 1 adalah tarif kamarnya murah tapi pelayanannya buruk. Kita lihat ya penyelesaiannya, yaitu tarif kamarnya murah tapi pelayanannya buruk. Tarif kamarnya murah adalah pernyataan dari Q. Maka yang pertama kita buat adalah Q. Kita tandai Q ya teman-teman, lihat penyelesaian nomor 1. Kemudian pernyataan pelayanannya buruk, yang merupakan dia adalah pernyataan P, yang dimana pelayanannya baik. Tapi di sini buruk, maka dia tidak P. Kita buat negasi P. Maka di sini kita buat dia penyelesaiannya atau simbol, notasi simbolnya adalah Q konjungsi negasi P. Itu ya teman-teman bacanya ya. Tapi dia di sini kita buat penghubungnya adalah huruf V terbalik. Kemudian yang kedua adalah tarif kamarnya mahal tapi pelayanannya baik, namun tidak keduanya. Jika pernyataannya seperti itu, maka kita penyelesaiannya adalah kita buat yang pertama, kita lihat pernyataan pertamanya, tarif kamarnya mahal. Nah, ada pernyataan ini adalah Q, tarif kamarnya murah. Berarti ini tidak Q, karena kita ubah dia menjadi mahal. Maka kita simbolkan dengan negasi Q. Kemudian pernyataan keduanya adalah tapi pelayanannya baik. Maka kita buat disjungsinya, kita disjungsikan
Karena kita lihat ya teman-teman, pernyataan P pelayanannya baik dan di nomor 2 pelayanannya baik, maka dia tetap P. Kita simpulkan dengan P. Namun tidak keduanya. Jika ada pernyataan seperti ini, maka kita buat di pernyataan notasi simbolnya itu di dalam kurung. Maka kita tutup kurungnya teman-teman, kita buat di dalam kurung dia simbol notasinya. Kemudian yang terakhir, salah bahwa hotel berbintang 3 artinya tarif kamarnya murah dan pelayanannya buruk. Baik, pernyataan yang pertama kita lihat. Salah bahwa hotel berbintang 3. Baik, yang kita lihat pernyataan yang di atas yaitu pernyataan hotelnya berbintang 3 yaitu pada pernyataan R. Maka kita tulis R. Kemudian artinya tarif kamarnya murah. Berarti jika di sini kita ambil yaitu R jika. R maka. Teman-temannya kita buat dia simbolnya adalah maka, itu tanda panah. Kita lihat tarif kamarnya murah. Kita lihat pernyataan di atas adalah pernyataan ki, yaitu tarif kamarnya murah. Karena memang di sini ki, kita tetap ki ya teman-teman, jangan kita negasikan ki. Kemudian di sini pernyataan ketiganya adalah dan pelayanannya buruk. Jika kita lihat ke atas, pernyataan P adalah pelayanannya baik. Maka di sini adalah tidak P. Dan lihat, kamarnya murah dan pelayanannya buruk. Di situ adalah kata dan, konjungsi bukan disjungsi. Ya teman-teman, kita buat P disjungsi konjungsi negasi P. Namun lihat yang pertama, jika kita sudah mendapatkan simbol tersebut, maka kita lihat teman-temannya, salah bahwa, berarti semua pernyataannya ini adalah salah, makanya kita buat dia dalam kurung semuanya, kemudian kita negasikan teman-teman. Seperti itu dia nantinya ya teman-teman, jika semuanya salah, maka kita buat dalam kurung, kita buat semua pernyataannya dalam kurung, kemudian kita buat simbol negasinya. Baiklah teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Dan jika memang ada salah kata-kata saya yang salah atau kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.